sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester IPS kelas 8. Soal berikutnya, nomor 16, yaitu penerapan hasil free trade area akan berdampak secara langsung pada tataran usaha produksi dalam negeri. Salah satunya adalah persaingan kegiatan ekonomi akan lebih ketat dengan adanya kebutuhan dari luar negeri secara langsung. B. Pilihan barang konsumsi yang semakin banyak. C. Harga produk luar negeri yang semakin terjangkau. Dan D. Kebebasan dalam negeri. Jawaban yang benar adalah A. Persaingan kegiatan ekonomi akan lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri secara langsung. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut dengan A. Pergantian lahan, B. Penggunaan lahan, C. Konversi lahan, D. Konversi tanah. Jawaban yang benar adalah C. Konversi lahan. 18. Berikut ini yang bukan merupakan dampak dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman adalah A. Kehilangan mata pencaharian bagi para petani dan buruh tani, B. Hilangnya ruang terbuka hijau, C. Berkurangnya lahan resapan air, D. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. Jawabannya adalah D. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat. 19. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam suatu negara membuat konversi lahan tidak dapat terhindarkan karena A. Lahan pertanian yang kian menyusut, B. Sistem tebang pilih pada lahan kehutanan, C. Kebutuhan manusia akan ruang yang selalu bertambah, D. Harga-harga kebutuhan pokok yang semakin melambung. Jawaban yang benar adalah C. Kebutuhan manusia akan ruang yang selalu bertambah. Dalam menanggulangi masalah pekerja migran dilaksanakan oleh AACT, B. ADWA, C. MEA, atau D. AFTA. Jawabannya adalah D. ADWA. 21. Pernyataan yang benar tentang mobilitas sosial adalah A. Mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. B. Mobilitas sosial hanya dipandang apabila terjadi perubahan strata ke bawah ke strata atas. C. Perpindahan peran tanpa mengalami perubahan kedudukan sosial tidak dapat disebut sebagai mobilitas sosial. D. Mobilitas sosial hanya terjadi pada kalangan masyarakat atau kelompok tertentu saja. Jawaban yang benar adalah A. Mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Soal nomor 22. Berikut ini adalah contoh dari mobilitas sosial kecuali A. Seseorang yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan dan mulai membuka usaha sendiri, B. Karyawan yang berprestasi dipromosikan menjadi seorang kepala bagian di sebuah perusahaan, C. Seseorang yang berpindah alamat rumah tempat tinggal, D. Seseorang yang meneruskan usaha orang tuanya namun tidak kunjung berhasil dan akhirnya menyerah dan berpindah profesi ke pekerjaan lain. Jawaban yang benar adalah C. Seseorang yang berpindah alamat rumah tempat tinggal. Soal 23. Mobilitas sosial vertikal dapat terjadi apabila A. Terjadi perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke yang lebih tinggi maupun yang sebaliknya. B. Perpindahan status dalam mobilitas sosial umumnya tidak sederajat. C. Perpindahan tidak mempengaruhi kehidupan seseorang. D. Jawaban A dan B benar.
Jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A dan B. Soal nomor 24. Seorang pegawai memasuki masa pensiun dari tempat bekerja. Contoh tersebut merupakan bentuk dari mobilitas: A. Vertikal ke atas, B. Vertikal ke bawah, C. Horizontal, D. Antar generasi. Jawaban yang benar adalah B. Vertikal ke bawah. Karena mengalami penurunan status sosial. Nomor 25. Salah satu ciri dalam mobilitas horizontal adalah A. Perpindahan umumnya tidak derajat, B. Dilakukan secara terpaksa, C. Lapisan sosial ditempati tidak mengalami perubahan, D. Menimbulkan pengaruh terhadap tinggi rendahnya status atau kedudukan sosial seseorang. Jawaban yang benar adalah C. Lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. 26. Kualitas seseorang, baik pendidikan, penampilan, maupun keterampilannya akan berpengaruh terhadap mobilitas sosial sebagai faktor pendorongnya. Hal ini termasuk dalam faktor A. Struktural, B. Individu, C. Ekonomi, C. Sosial, D. Ekonomi. Jawaban yang tepat adalah B. Faktor individu. Soal nomor 27. Faktor ekonomi dapat menjadi pendorong mobilitas sosial. Hal ini dapat terjadi apabila A. Kepasrahan seseorang akan keadaan ekonominya, B. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya kebutuhan primer, C. Keadaan ekonomi yang stabil pada seseorang, D. Adanya kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya kebutuhan primer. Soal nomor 28. Suatu masyarakat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural apabila A. Terdiri dari satu kebudayaan, B. Memiliki kebudayaan lebih dari dua, C. Tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat penduduknya, D. Jawaban B dan C benar. Jawaban yang tepat adalah D. Jawaban B dan C benar. Soal nomor 29. Berikut ini sikap yang harus dihindari dalam mewujudkan suatu persatuan yang kuat dalam masyarakat yang berbeda agama adalah A. Memahami dan menghormati perbedaan, B. Mengakui adanya perbedaan agama, C. Mencari celah kelemahan ajaran agama lain, D. Toleransi dalam beragama. Jawaban yang tepat adalah C. Mencari celah kelemahan ajaran agama lain. Salah satu yang harus dihindari adalah mencari celah kelemahan ajaran agama lain. 30. Di bawah ini yang merupakan hari penting umat Islam untuk memperingati penyampaian wahyu pertama kalinya dari malaikat Jibril menyampaikan amanah kepada perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah A. Maulid Nabi, B. 1 Muharram, C. Lailatul Qadar, atau D. Tahun Baru Hijriah. Jawaban yang tepat adalah C. Lailatul Qadar. Nama kerajaan di Indonesia yang menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara pada masa lalu adalah A. Kerajaan Majapahit, B. Kerajaan Kutai Kartanegara, C. Kerajaan Mataram kuno, D. Kerajaan Sriwijaya. Jawaban yang tepat adalah D. Kerajaan Sriwijaya. Ya, Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah Sumatera Selatan atau di
hilir Sungai Musi. Soal berikutnya. Berikut ini pernyataan yang benar tentang budaya adalah: A. Budaya merupakan kekhasan manusia yang membedakannya dengan makhluk yang lainnya. B. Budaya selalu dihasilkan manusia karena akal dan pikiran yang menyertainya. C. Budaya bersifat statis. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban A dan B benar. Ya, budaya merupakan kekhasan manusia yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, dan budaya selalu dihasilkan oleh manusia karena manusia dibekali akal dan pikiran. Soal nomor 33. Suku Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar berasal dari daerah A. Sulawesi Tengah, B. Sulawesi Tenggara, C. Sulawesi Selatan, D. Sulawesi Utara. Jawaban yang tepat adalah C. Sulawesi Selatan. Soal nomor 34. Perbedaan individu menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Hal ini terjadi karena A. Setiap individu memiliki pandangan yang sama akan suatu hal. B. Setiap individu memiliki perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal dalam lingkungannya. C. Setiap individu memiliki naluri dan menguasai individu lainnya. D. Setiap individu selalu merasa berbeda pendapat dan harus diselesaikan dengan konflik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Setiap individu memiliki perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal dalam. Soal nomor 35. Berikut ini yang merupakan dampak konflik bagi masyarakat adalah: A. Retaknya hubungan antara individu dengan kelompok. B. Terjalinnya perubahan kepribadian para individu. C. Rusaknya harta benda bahkan hilangnya manusia. D. Kekerabatannya semakin. Jawaban yang tepat adalah D. Kekerabatannya semakin. Soal nomor 36. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan proses integrasi adalah homogenitas kelompok masyarakat. Yang homogenitasnya rendah, integrasi yang terjadi akan A. Sangat sulit tercapai, B. Sangat mudah tercapai, C. Sulit tercapai, atau D. Seimbang. Jawaban yang tepat adalah D. Sangat mudah tercapai. Karena kelompok masyarakat yang homogen memiliki tujuan yang sama. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat disebut A. Integrasi normatif, B. Integrasi fungsional, C. Integrasi koersif, atau D. Integrasi ideologis. Jawaban yang tepat adalah A. Integrasi normatif. Integrasi yang berdasarkan atas norma.